Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Rektor yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Gajah Mada Yogyakarta nanti pada tanggal 19 Desember. Yang saya hormati Bapak Dekan Filsafat UGM, para pembicara, para tamu, dan para pemerhati wayang. Yang pertama sekali, saya boleh cerita flashback sebentar saja. Saya sebenarnya salah satu makhluk pecinta wayang, yaitu saya mendalang pertama kali tahun 64 di daerah Jawa Timur, kemudian mendalang juga di kampus UGM sudah 3 kali, 4 kali, kemudian mendalang terakhir di Washington ketika saya belajar di sana. Oleh karena itu saya sebagai pencinta wayang sangat hormat kepada wayang itu, dalam arti ikut melestarikan dan memelihara dan memanfaatkan. Ya, boleh kita mulai dengan tayangan screen-nya ya. Silakan. Boleh screen? Belum. Sudah. Ya, belum kelihatan nih. Oke. Silakan. Ya. Ya. Ketika kita bicara wayang, sebenarnya ada pertanyaan yang mendasar, yaitu yang pertama, wayang itu asli Indonesia atau dari luar? Nah, dalam pertanyaan ini kita melihat pendapat sementara tesis dari Dr. Brandes yang dari Belanda pada tahun 1889 yang mengatakan bahwa ada 10 unsur, 10 kebudayaan yang milik bangsa Indonesia di Nusantara itu sebelum datangnya pengaruh India, yaitu diantaranya adalah wayang dan gamelan. Nah, dari situ berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tentang wayang ini kita bukan import dari kebudayaan India. Tetapi kalau cerita Mahabharata dan Ramayana itu memang dari India. Nah, ketika wayang sudah jadi silakan terus tayangannya jadi dihargai oleh dunia, ya. Maaf, tayangannya kok belum, ya. Oke, ya. Bahwa kita bicara masalah wayang dan kebudayaan. Kebudayaan itu kalau bisa kita lihat terdiri dari dalam dimensi bentuk, ya, yang berupa misalnya perilaku manusia dan manifestasi bendanya, ya, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian dalam dimensi waktu itu yang ditransformasikan dari masyarakat ke masyarakat lain, dari pulau ke pulau lain, dari suku ke suku lain, itu menyangkut dimensi ruang. Jadi kita bicara ada 3 dimensi itu yang bisa kita gunakan. Dan wayang, termasuk wayang Gajah Mada, itu sebagai salah satu karya budaya, itu mempunyai manfaat dan fungsi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek ideologi, yang kedua aspek edukasi, yang ketiga aspek ekonomi. Dalam aspek ideologi adalah bahwa wayang akhirnya menjadi
kebanggaan bangsa, kebanggaan masyarakat. Dan sebagaimana sudah disebutkan tadi oleh Pak Rektor, bahwa wayang sudah resmi diakui oleh UNESCO. Jadi ini menjadi kebanggaan masyarakat dunia. Yang kedua, dalam aspek edukasi, wayang itu mengandung unsur-unsur edukasi, baik secara formal maupun non-formal. Baik itu dari lakon, ceritanya, maupun dari bentuk wayangnya sendiri. Dan yang ketiga, faktor ekonomi. Karena wayang sebagai karya seni dan pertunjukan seni, itu akhirnya bisa mendatangkan namanya income, artinya juga bisa menjadi objek wisata, ya, yang ini akan menarik untuk kesemuanya. Dan itulah saya kira fungsi dan manfaat karya budaya wayang, termasuk wayang Gajah Mada yang akan dibicarakan ini, bahwa wayang Gajah Mada akhirnya akan mempunyai 3 fungsi ini, fungsi ideologi, fungsi edukasi, dan ekonomi. Saya kira sudah jelas fungsi ideologi bahwa itu nanti akan menjadi kebanggaan. Semoga wayang Gajah Mada itu menjadi kebanggaan warga Gajah Mada dan warga masyarakat secara umum. Di dalam aspek edukasi nanti akan lahir cerita-cerita tentang bukan hanya tokoh Gajah Mada, tetapi tentang peristiwa sejarah masa lampau, Majapahit maupun kerajaan sebelumnya. Dan dari ekonomi, semoga ini nanti berkembang menjadikan suatu konsumsi dalam bidang ekonomi itu. Kemudian kalau kita melihat wayang Gajah Mada, itu tentunya kita memberikan suatu gambaran bahwa di dalam suatu penciptaan, yaitu penciptaan karya seni atau wayang itu sendiri, ada 4 unsur yang tidak boleh dipisah-pisahkan, yaitu yang pertama jenius. Artinya jenius itu bakat, keterampilan, kecakapan. Ya. Yang kedua resources, baik resources itu berupa resources atau berupa human resources. Ya. Saya kira UGM itu lahirnya wayang Gajah Mada ini itu merupakan culture resources yang banyak, dan human resources-nya, ya, di sana ada pusakanya, lembaga pendidikan ada, ya, terutama di Paca Sarjana itu kan kita punya program studi seni, pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa, dan masyarakat, terutama masyarakat Jogja juga merupakan human resources yang sangat penting, dan keluarga tentu saja. Yang unsur ketiga adalah opportunity, yaitu kesempatan, dalam arti kesempatan untuk mencipta. Ya. Dengan terciptanya wayang Gajah Mada itu kan berarti kita ada opportunity. Opportunity-nya yang jelas karena kita sendiri kampusnya perguruan tinggi itu Universitas Gajah Mada mempunyai kesempatan untuk menciptakan wayang yang kita namai wayang Gajah Mada gitu. Toh nama universitas kita akan diambil dari tokoh Gajah Mada. Yang ketiga, yang keempat yaitu faktor need. Needs itu kebutuhan. Kebutuhan itu tadi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau keempat faktor itu tidak berjalan, wayang Mada nggak bakal tercipta. Genius sangat jelas sekali bahwa seniman yang menciptakan wayang Gajah Mada ini salah satunya dari pembicara kita, Dara Rudi ini, memiliki keterampilan, ya, dan kecakapan untuk menciptakan wayang Gajah Mada. Dan
meskipun genus, tapi kalau human resource-nya dan cultural resources-nya nggak kuat, juga tidak mungkin diciptakan wayang Gajah Mada. Nah, di sini resource-nya kepustakaan banyak sekali di fakultas, khususnya filsafat dan FIB, ilmu budaya itu kepustakaan tentang kebudayaan dan prodi pascasarjana pengkajian seni pertunjukan seni rupa. Kemudian opportunity itu kesempatan untuk mencipta. Kita punya kesempatan, punya waktu untuk mencipta. Ketika lebih-lebih kondisi seperti ini, pandemi, ya, bahwa kita harus bisa tidak hanya menyerah pada suatu keadaan kita tidak boleh kemana-mana, tetapi kita bisa memutar otak, ya, bagaimana kita bisa mempunyai kesempatan untuk mencipta itu. Nah, namun demikian, genius, human resources, dan opportunity itu ada, tetapi need-nya tidak ada, juga tidak bisa tercipta. Yaitu need itu kebutuhan pribadi, kebutuhan kita, kebutuhan bersama masyarakat. Itu saling berkaitan masing-masing. Ya, seperti di dalam skema ini bahwa pencipta itu sebenarnya dikelilingi oleh 4 faktor ini: genius, resources, need, dan opportunity. Tetapi tidak berarti bahwa kalau resources-nya nggak ada, itu tidak bisa tercipta. Bisa saja asal mempunyai need yang tinggi, kebutuhan yang tinggi, toh nanti dari sumber-sumber lain bisa. Yang berikutnya adalah bahwa di dalam penciptaan, ya, di dalam istilahnya teori-teori kreativitas, ya, karena mencipta itu berkreasi, maka ada 4 faktor, ada 4P istilahnya, ya, yaitu apa? Persons, yaitu pribadi si seniman. Yang kedua, press, yaitu faktor pendorong dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, proses, yaitu langkah-langkah di dalam berkreasi. Produk itu hasil kreativitasnya itu. Nah, dalam hal ini, wayang Gajah Mada itu telah melewati proses-proses di dalam aspek ini, 4 kreativitas ini, 4P ini. Pesannya ada senimannya, ya, dan seniman akademis banyak juga. Ya. Kemudian ada faktor pendorong. Pendorong dari dalam adalah kebutuhan kita. Kenapa kita universitas besar ini tidak menghasilkan satu karya seni tersendiri? Gitu. Karena Universitas Gajah Mada kan dikenal sebagai universitas kebudayaan. Jadi ada faktor pendorong. Ya. Kemudian ada proses. Nah, setelah didorong oleh situasi itu, maka proses-proses selanjutnya akan mengikuti bagaimana langkah-langkah di dalam berkreasi dan sebagainya. Akhirnya lahirlah produk. Jadi teori 4P, person, press, proses, produk inilah yang membawa salah satunya kepada terciptanya kreasi wayang Gajah Mada. Nah, sebagaimana kita lihat di sini, ya, proses, person, produk, ya, creativity, press dan sebagainya itu menjadi unsur-unsur di dalam di dalam kreativitas penciptaan wayang Gajah Mada. Ini satu sama lain saling berhubungan. Dan kemudian kita harus mengetahui, memahami bahwa wayang yang tadinya semula dari wayang kulit purwo dan perkembangan sebelumnya nanti itu merupakan cultural heritage sebagai warisan budaya dan juga merupakan cultural resources, sumber daya budaya.
Nah, seni ya, termasuk seni pertunjukan wayang harus dianggap sebagai warisan budaya, dan itu sudah jelas itu merupakan warisan budaya nenek moyang dan sumber daya budaya yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan. Ya. Pemanfaatannya harus berorientasi pada pelestarian. Ya. Pelestarian sendiri tidak berarti statis, harus hanya itu saja, tetapi perlu dikembangkan dan perlu diketahui bahwa kebudayaan itu dinamis, berkembang. Demikian juga kesenian berkembang. Demikian juga wayang itu berkembang. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Doni Surya Mugananda, ya, pembicara sebelumnya. Nah, dan pengembangannya pun harus tidak meninggalkan atribut-atribut kuat tentang seni wayang itu sendiri. Nanti akan kita lihat. Jadi wayang Gajah Mada itu nantinya kita harus bisa melestarikan, ya, sesudah tercetak, ya, kita lestarikan supaya nanti di waktu-waktu yang akan datang itu bermanfaat, ya. Kita kembangkan. Sekarang mungkin wayangnya masih terbatas jumlahnya, tokohnya masih terbatas. Nanti kita kembangkan hari demi hari. Selanjutnya akan dimanfaatkan. 3 hal ini, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, memang sudah diamanatkan oleh undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Jadi untuk apa dilestarikan kalau tidak boleh dimanfaatkan? Ya. Pemanfaatannya pun harus mengikuti perkembangan dari masyarakat sendiri, ya, sebagai satu individu atau kolektif yang merupakan agen pengembangan itu. Ini nanti terus berlangsung terus pelestarian, terus pengembangan. Pengembangan wujud itu ada wayang Gajah Mada terus dimanfaatkan. Dimanfaatkan nanti di masyarakat akan semakin berkembang. Kita lestarikan terus, kita kembangkan terus, manfaat. Begitulah kita kira-kira selanjutnya. Dan mengapa seni itu penting? Saya bicara bahwa negara kita ini adalah multikultural. Maka pemahaman terhadap seni di masyarakat kita yang multikultural itu sangat-sangat diperlukan. Pendidikan seni sangat-sangat dipentingkan di dalam era global itu, supaya seni wayang kulit yang sudah menjadi modal bangsa Indonesia itu tidak terlindas oleh perkembangan pertunjukan atau seni di dalam era global ini. Apa pendidikan yang multikultural itu adalah mengarahkan anak didik kita untuk bersikap dan berpandangan toleran terhadap realitas masyarakat yang beragam. Dengan ini dimaksudkan bahwa wayang Gajah Mada itu nantinya diharapkan untuk bisa mengarahkan kepada kita semua, sivitas akademika atau masyarakat umum, untuk bersikap dan berpandangan toleran satu sama lain terhadap realitas yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat kita beragam. Kita harus memahami wayang Banjar, kita memahami wayang Sunda, wayang Bali, itu yang beragam itu. Jangan menyatakan daerahnya itu lebih tinggi dari daerah yang lain. Itu tidak bagus. Ya. Jadi kita di dalam pendidikan seni multikultural itu memandang bahwa seni, karya seni di lain-lain daerah, suku bangsa itu mempunyai derajat yang sama, ya, dengan yang ada di Jawa misalnya gitu. Dan di dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 4 ayat 1, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mempertimbangkan nilai kultural masyarakat yang sangat beragam. Nah, Wayang Gajah Mada ini mudah-mudahan kita harapkan menjadi suatu alat untuk penyelenggaraan pendidikan yang multikultural dan sangat beragam di daerah-daerah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang pendidikan seni itu, ya, bahwa tadi saya katakan pendidikan seni itu seharusnya memiliki esensi multikultural. Jangan hanya mengedepankan sektor ego sektoral, jangan hanya wayang sinil. Sekarang saya sangat bergembira bahwa di masing-masing universitas tambahnya berusaha menciptakan wayang sendiri, termasuk UGM Wayang Gajah Mada, di Universitas Airlangga nanti Wayang Airlangga. Ya. Dengan demikian sekaligus kita untuk menggali, mengingatkan tentang identitas budaya masa Lampung. Pendidikan seni adalah pendidikan yang humanistik, yang di dalamnya ada konsep yang kita katakan memahami diri melalui memahami yang lain. Jadi kalau kita ingin memahami diri kita, pahamilah diri yang orang lain gitu, supaya kita dan orang lain itu menjadi satu, menjadi berkeluarga, bergotong royong, bersatu dan sebagainya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pendidikan seni ya, itu mengandung konsep pendidikan budi pekerti, mengandung adab, unsur-unsur adab, sopan santun, dan unggah-ungguh. Ya. Dalam pendidikan budi pekerti, nanti kita bisa sampaikan melalui cerita-cerita, melalui lakon-lakonnya, melalui watak kepribadian masing-masing tokoh. Sebagaimana wayang Purwa, wayang Mahabharata, itu di dalam lingkungan masyarakat sudah menjadi satu bahan sebagai pendidikan budi pekerti. Ya. Karena kita tentu saja di dunia kita realitas ada hal yang buruk dan hal yang baik. Yang baik itu selalu ada pada contohnya wayang Purwa itu dalam Pandawa dan sebagainya. Ya. Sebagai adab atau sopan santun pun demikian juga, karena menyaksikan pertunjukan wayang itu pun tentu para penonton itu akan duduk dengan sopan dan saling menghormati satu dengan yang lain penonton, dan ada unggah-ungguhnya gitu. Nah, pendidikan seni juga dapat mengolah kekuatan manusia selengkapnya, yaitu dalam hal cipta, rasa, dan karsa. Nah, dengan demikian pendidikan seni memang menjadi sangat penting. Pendidikan kesenian menjadi sangat penting karena sebagaimana pernah dinyatakan oleh tokoh pendidikan kita Ki Nayono, ya, bahwa pendidikan kesenian adalah salah satu segi usaha pendidikan yang bermaksud mendidik dan memberi kesempatan kepada sang anak untuk mengembangkan rasa keindahannya sesuai dengan bakatnya serta selaras dengan laku kodrat hidupnya agar ia dapat tumbuh sebagai manusia estetis yang aktif, kreatif, dan berpribadi. Itulah pentingnya pendidikan kesenian di dalam masyarakat kita. Lebih-lebih ini
kita sampaikan melalui pendidikan di dalam kampus kita, Universitas Gadjah Mada. Nah, kembali kita melihat satu sumber-sumber yang tadi kita sebutkan, bahwa wayang itu yang pertama sebelum masa Kebudayaan India datang, itu kita belum tahu bentuknya seperti apa. Tapi ketika Kebudayaan India datang, kita lihat ada contoh wayang yang berupa relief pada batu, ya, yang wayang batu mungkin. Ini mesti sudah ada masa-masa prasejarah. Di sini misalnya dengan wayang dari Mahabharata itu, ya, dan wayang dari agama yang lain, agama Buddha juga ada. Ya, kita lihat di Dago, Jawa Timur. Nah, wayang itu sebagai karya seni mempunyai kesempatan untuk berkembang. Contoh saja kita lihat, mudah-mudahan ini kelihatan layar di situ ya, kelihatan ya, Pak, kelihatan ya. Apa namanya, Werkudara saja, Bimo saja, itu di dalam wayang kulit Purwa kan sudah jelas, tapi di dalam wayang yang diciptakan lagi, yaitu wayang Pancasila, bagaimana Bimo itu berpakaian, menyandang pistol, ada tanda pangkat di pundak, ada peci, ya itu kan pengembangan, dan pengembangan ini untuk dimanfaatkan kita akan mendidik tentang Pancasila, ya dengan wayang Purwa bisa, wayang yang lain bisa. Di sini diciptakan wayang Pancasila misalnya. Kemudian ada Jawa Timur dan seterusnya, itu ada wayang gedok, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, itu bagaimana menggambarkan tokoh Minak Jinggo, ya, di dalam wayang gedok. Nah, seperti halnya juga pada masa-masa kemudian wayang Duporo yang tadi sudah disebut, bagaimana tokoh Haryo Penangsang itu digambarkan. Nah, terutama sekali bahwa ternyata kalau kita amati baik wayang Pancasila, wayang Duporo, wayang gedok dan lain-lain, itu tetap atribut kuatnya pada wayang kulit Purwa Mahabharata itu, yaitu tangan yang panjang, ya, dan seterusnya itu. Bapak Ibu yang hormati, di dalam wayang ada suatu khusus lagi, boneka khusus yang disebut kayon, yang disebut gunungan kalau. Nah, nanti wayang Gadjah Mada mudah-mudahan mencipta juga gunungan yang khusus, karena gunungan itu mempunyai filosofis yang tinggi sebagai aksesnya dunia. Jadi dalam pertunjukan wayang kulit, gunungan itu sebagai penanda apa namanya, tiap-tiap adegan atau penanda adat. Dan kalau kita perhatikan gunungan itu di dalam pertunjukan semalam, itu akan yang pertama mesti di apa namanya, ditancapkan pada gedok itu jejak agak lurus kanan. Kemudian pada bagian sore hari itu miring ke kanan. Ini mengandung filosofi bahwa kita sebagai manusia masih mengkanankan duniawi, sehingga adegan-adegan pada sore hari itu masih tentang dunia materi saja, bukan kekuasaan, politik dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah tengah malam, gunungan itu akan kembali tegak. Ya. Kita itu sudah sampai pada usia yang sudah meninggalkan faktor-faktor duniawi. Pikirannya sudah menjadi tegak. Ya. Nah, yang terakhir nanti gunungan itu
sendiri, makna simbolisnya itu berarti kita sudah mengkirikan keduniaan yang akhirnya pada pertunjukan tancap kayon. Sama halnya ketika kita lahir di dunia itu selesai nantinya ya ada menjemput itu ya, itu secara filosofis. Dan untuk gunungan itu juga bisa diciptakan macam-macam, seperti misalnya contoh ini di dalam wayang sadar gunungan ya, yang biasanya itu unsurnya alas-alasan pohon, binatang, ini dengan huruf Arab nanti laba-laba huruf Arab. Dalam di bagian bawah yang di sana itu gapuran atau gelumbangan, itu di sini ada gambar masjid dan sebagainya. Itu kan pengembangan untuk fungsi pemanfaatan menurut keperluan masing-masing. Dan saya kira itu wayang yang sudah berusia ribuan tahun, yang jelas sebagai bukti tertulisnya itu abad 8-9, salah satu prasasti Jawa kuno, Pajana itu menceritakan bahwa pada waktu itu ada mawayang buat yang Macarita Bima ya Kumara. Jadi tunjukan wayang itu sudah sudah ada untuk buat yang pertunjukan untuk doa, untuk pemujaan arwah nenek moyang, dan ceritanya Bima Kumara, Bima Kita Muda. Jadi tokoh Bima itu sudah terkenal. Nah, nanti tampaknya ini menjadi hipogram di dalam penciptaan wayang Gajah Mada. Nanti kita lihat bahwa tokoh Gajah Mada sendiri akan digambarkan seperti bentuk-bentuk Bima di dalam wayang kulit. Nah, baru kemudian nanti abad ke-12 itu baru kita ada bukti bahwa wayang itu walulang inukir mulang dap itu wayang dari kulit yang diukir sampai sekarang kita lihat. Selanjutnya berkembang wayang-wayang sampai sekarang wayang Gajah Mada. Saya kira harapan saya semoga wayang Gajah Mada itu menjadi salah satu identitas Universitas Gajah Mada yang bermanfaat di dalam mengembangkan universitas baik nasional internasional dan membawa misi sebagai diplomasi kebudayaan yang sangat-sangat penting yang membawa dunia itu damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya kembalikan yang